Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Fajrin Rahmawan, guru kelas 4 SDN Kedaung Kali Angke 05 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran kelas 4 SD tentang sumber daya alam berupa minyak bumi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat bagi orang lebih banyak. Apa yang mereka lakukan? Pada Senin 30 Maret 2020, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tentang PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 59. Artinya terdapat situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Peningkatan jumlah warga di Indonesia positif COVID-19 per Senin 30 Maret 2020 sebanyak 1.414 kasus, meninggal 122 orang, dan sembuh 75 orang. Seperti apa pembahasan sosial? Status PSBB diterapkan karena imbauan sebelumnya, yakni social distancing, belum dijalankan secara benar oleh masyarakat. Apa saja yang harus kita patuhi selama menjalankan PSBB? PSBB adalah physical distancing yang dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif. Peliburan sekolah, peliburan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum seperti beribadah, pernikahan, konser atau kegiatan yang melibatkan halayak ramai, skenario penutupan jalan, dilarang mudik ke kampung halaman, langkah terakhir bila keadaan memburuk akan diberlakukan darurat sipil. Dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah akan melakukan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas COVID-19, Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, Pemda, dan kementerian lembaga terkait. Adapun pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, menurut kalian, apakah ada dampak positif dari pembatasan sosial terhadap lingkungan dan kualitas udara? Ya, pembatasan sosial yang bertujuan menekan penularan virus corona ternyata juga membawa dampak positif bagi kualitas udara di Jakarta. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata salah satu faktornya adalah karena kendaraan bermotor di jalanan sudah berkurang. Jadilah polusi udara di Jakarta menurun. Tahukah kamu mengapa kendaraan bermotor dapat menyebabkan polusi udara? Ya, karena kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil yang berasal dari minyak bumi menghasilkan residu atau sisa dari hasil pembakarannya. Minyak bumi merupakan sumber energi yang banyak dimanfaatkan manusia. Bagaimana proses pembentukannya dan apa saja manfaatnya bagi manusia? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Minyak bumi merupakan sumber energi yang banyak dimanfaatkan manusia. Bagaimana proses pembentukannya dan apa saja manfaatnya bagi manusia? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis.
keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau terjadi. Terbentuknya minyak bumi terjadi selama jutaan tahun. Ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi, semua sisa tanaman dan hewan tersebut tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol, oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat tembok, cat besi, aspal, dan aneka olahan yang berasal dari plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting bagi komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, kursi, meja, pisau, sendok garpu, wajan, dan oven ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, apabila sudah habis, maka kita tidak akan bisa menemukannya lagi. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam memanfaatkannya demi keberlangsungan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Semoga pembahasan materi pada kali ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.